Halo sahabat Tuki, saya sekarang berada di Daeguki, Warkop Warkop Deng. Daeguki, punyanya Daeguki Nugraha, Ya. Nugraha Uki ya, Uki Nugraha di Jalan Beruang. Kami baru saja menonton PSM melawan Madura United malam ini. PSM kalah 1-0 ya. Sementara ya. Kita kalah ya. Ya, kita bersama Daeguki yang dikenal sebagai supporter Laskar Ayam Jantan. Laskar Ayam Jantan. Mungkin Daeguki bisa cerita sedikit bagaimana ini Laskar Ayam Jantan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Laskar Ayam Jantan itu sebenarnya ya cuma wadah lah Pak ya. Wadah buat teman-teman supporter semua. Pada intinya kita membentuk komunitas ini ya untuk menyalurkan kreativitas, fanatisme teman-teman supporter yang ada di Sulawesi Selatan, ada yang ada di Indonesia bahkan karena Laskar Ayam Jantan sendiri ini di luar sudah punya korwil juga, ada perwakilan di Kalimantan, di Papua, seperti itu. Kalau bisa dicek berapa banyak sekarang supporter yang berada di Laskar Ayam Jantan? Kalau kita di Makassar ada lebih 20 korwil. Kalau keseluruhan se-Indonesia sudah lebih 30-an. Iya, kalau member itu sekitar 4 ribuan. Itu sejak tahun berapa ini, Pak? Baru 2010 terbentuk. 2010, Iya. berarti sudah 12 tahun. 12 tahun Iya. ya. Jalan 13 tahun. Itu sejak pertama Daeguki yang bentuk. Iya. Dan setiap ada pertandingan nonton bareng begini. Iya, setiap pertandingan kecuali kalau laga kandang ya. Kalau laga kandang kita tutup semua ke stadion. Stadion. Iya. Iring-iringan. Ada ya seperti itu, kita jalan sama-sama teman-teman semuanya. Karena biasanya PSM main kan biasa iring-iringan datang, Iya. menang, Iya. Seperti itu. konvoy, Iya. gitu ya. Daeguki, kalau boleh tahu kenapa memilih PSM dan menjadi supporternya? Nah, ini pertanyaan sudah ratusan orang yang tanya dan sampai saat ini saya belum bisa dapat jawabannya, Pak. Kenapa saya mau support PSM? Kenapa saya cuma jadi supporter PSM? Sampai sekarang saya belum bisa jawab. Memang tertarik dengan PSM. Mengalir aja seperti itu, Pak. Jadi sampai Tapi setiap main pasti nonton. insya Allah. Tapi ketertarikan dengan PSM. Iya. Ada komunikasi dengan pengurus PSM misalnya? Ya ada, mau tidak mau kan kita karena kita supporter dan manajemen itu bagian masih dari tim juga, jadi kita harus tetap jalin komunikasi seperti itu. Jadi komunikasi dengan pengurus PSM. Iya. Misalnya dengan siapa pengurus PSM yang paling dekat sekarang? Ya kalau kita sebenarnya semua Pak, tanpa harus milih-milih manajer apa semua, sebenarnya semua karena ya bagian dari kalau dibilang keluarga, bagian dari keluarga kami satu keluarga, tidak bisa dipisahkan dengan supporter, pemain, manajemen itu tidak bisa dipisahkan. Dengan sesama supporter bagaimana? Dengan sama supporter, ya alhamdulillah ya kita supporter, tujuannya kan cuma satu. Ya. Cuma untuk mendukung tim itu ya, jadi kita ibaratnya saudara lah semuanya. Ya. Walaupun mungkin beda-beda komunitas, ya beda nama baju, ini, tapi tujuan kami kan cuma satu. Ya. Cuma untuk memberikan dukungan buat tim kebanggaan kami, PSM Makassar, seperti itu. Selama ini ada hubungan nggak dengan supporter lain atau janjian ketemu atau sama-sama jalan? Ya kalau selama di Parepare seperti itu, jadi kita biasa ada beberapa instansi menyiapkan bus, truk. Akhirnya kami di situ dalam satu bus itu bisa berapa kelompok supporter, akhirnya bersatu seperti Selama itu. ini pakai bus, ada yang naik motor juga ya? Ada naik motor, ada naik bus, ada naik truk. Kalau Daeguki biasanya naik apa? Saya biasa di Parepare kita ada kontrak satu rumah yang kami kasih nama itu rumah singgah supporter. Nah, jadi rumah itu kami siapkan buat teman-teman yang mau istirahat sebelum ke stadion atau yang mau istirahat setelah pulang dari stadion mau menuju pulang ke daerah masing-masing, apakah ke Makassar, apakah ke daerah Palopo, daerah Sengkang. Jadi saya biasa -1, -2 sudah berangkat ke Parepare. Iya. Kan perlu biaya juga itu, bagaimana mengatur untuk teman-teman supporter? Nah itulah keunikan dari supporter ini Pak. Ya. Jadi mereka tanpa pamrih, mereka tanpa berhitung dengan, karena begini, apabila kita berhitung akan pengeluaran, apabila kita berhitung-hitung tentang PSM ini, berarti loyalitas kita di situ perlu dipertanyakan. Loyalitas dan fanatisme tidak bisa dihitung dengan pengorbanan materi tadi, pengorbanan waktu. Ya itulah keunikan dari kita supporter. Jadi banyak yang orang yang di luar dunia supporter pasti yang menganggap kami unik gitu. Dengan hal seperti itu kami tidak pernah hitung sebenarnya. Iya. Walaupun ya mohon maaf, walaupun setiap pemainnya PSM main di luar, di Jawa kah, di Kalimantan itu banyak saudara-saudara kami itu yang mohon maaf harus menggadaikan handphonenya, harus menggadaikan motornya, ada yang menjual apa segala yang mereka punya demi menonton kebanggaannya ke tim kecintaannya ini. Untuk
nonton langsung bermain. Nontonan, iya seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak langsung turun ke lapangan, berarti nontonnya lewat televisi seperti Lewat, itu. iya kita ya karena sekarang kan masih aturannya tidak boleh masuk ke stadion, tidak boleh tanpa penonton. Jadi ya kami fokus saja seperti ini. Ya nobar terus ya artinya walaupun kita tidak bisa mendukung langsung di stadion, paling tidak doa kami dari semua teman-teman yang nobar di sini tetap untuk PSM Makassar. Kalau boleh tahu di antara supporter ini banyak perempuan juga. Ya perempuan anak-anak jadi begini inilah sekarang alhamdulillah ya teman-teman supporter saya di Makassar saya lihat sudah dewasa, artinya kita ingin jadikan ke stadion itu nonton sepak bola itu sebagai wisata keluarga, bukan lagi cuma datang nonton sepak bola berteriak ini, tapi kita ingin jadikan ke stadion itu seperti berwisata. Ada yang bawa anaknya yang masih umur SD atau apa, jadi kita memperkenalkan PSM lebih dini kepada mereka. Ini loh PSM ini tim kebanggaan kita yang harus kita banggakan. Satu-satunya tim yang ada di Makassar yang mewakili Sulawesi Selatan, Sulawesi malah yang berlaga di Liga 1. Bahkan sekarang kalau kita mau jujur Indonesia Timur tinggal PSM. Sekarang kalau dalam beberapa pertandingan kan menang terus ya. Iya. Berada di peringkat 1 lah. Bagaimana tanggapannya? Denguki. Oh, sebagai supporter tentu kita sangat bersyukur dengan prestasi, dengan performa PSM yang sekarang. Namun ya kita juga harus sebagai supporter kita harus tahu bahwa yang bermain itu manusia. Ya manusia punya batas kemampuan fisiknya, kelelahan atau apa segala. Jadi kita jangan terlalu terlena dulu. Perjalanan liga ini masih panjang, ini masih belum selesai putaran pertama. Pastinya masih banyak tim-tim yang besar yang harus kita hadapi. Tim-tim lain pun juga pasti mempersiapkan diri. Bagaimana kita mempersiapkan diri, tim lain pun pasti demikian. Karena sama-sama ingin dapat Piala Liga Indonesia itu. Jadi ya secara pribadi saya sangat bersyukur alhamdulillah PSM sampai saat ini ya walaupun sekarang masih sementara tertinggal 1-0, tapi mudah-mudahan bisa comeback, bisa memenangkan pertandingan dan insya Allah mudah-mudahan rekor sampai pekan keberapa ini ya belum terkalahkan. Ini kan tadi main Madura United Iya. ya. 0-1 ya. Biasanya kan kadang dalam pertandingan itu kan ada menang ada kalah. Iya. Biasanya kalau kalah banyak supporter yang marah sampai biasa ugal-ugalan. Iya. Itu bagaimana itu menghadapi yang macam itu, menenangkan mereka? Jadi kita selalu begini Pak, kita sebagai supporter tentu tidak ingin sesuatu hal yang terjadi buat tim kita. Seperti umpamanya sanksi, apakah berupa sanksi materi, sanksi tanpa penonton, atau bahkan yang paling sadis kan itu partai usiran. Ya, kalau tanpa penonton kan mungkin masih bisa di pare-pare, sekarang kan karena mata angin ada. Mungkin masih bisa diwat. Tapi kalau partai usiran mereka harus bermain paling tidak di Kalimantan, di Jawa atau di mana. Ini kan kerugian besar buat tim kebanggaan kita, tim kita sendiri. Artinya disinilah mungkin kedewasaan kita sebagai supporter ya perlu kita kembangkan di sini, dan tugas-tugas kita ini sebagai mohon maaf sebagai mungkin yang dituakan ya wah memang juga umurnya sudah tua. Disitulah kita mungkin bagaimana memberikan edukasi, memberikan contoh-contoh yang baik buat adik-adik kita, teman-teman supporter yang lain. Bahwa apabila kita melakukan sesuatu, itu bisa berdampak merugikan ke tim kita. Artinya kalau kita melakukan sesuatu, kalau kita merasa mengaku diri kita supporter, dan kita melakukan hal-hal yang merugikan tim kita, berarti Anda sebagai supporter masih belum bisa dinyatakan sebagai supporter sejati, masih bisa dipertanyakan. Iya. Yeah. Ini kan beberapa waktu lalu CEO-nya kan Pak Abdi ya, kemudian berpindah ke Pak Sadikin. Bagaimana Bapak melihat ini perubahan ini? Kalau saya melihat sendiri tidak ada perubahan yang signifikan karena Pak Sadikin juga orang di PSM juga lama juga pernah juga jadi manajer PSM artinya, dan memang juga masih di bagian PSM ini kan cuma bertukar istilahnya kalau mau dia bertukar tempat, bertukar posisi. Jadi kalau saya pribadi tidak ada masalah. Bahkan juga komunikasi kami dengan Pak Api, komunikasi kami dengan Pak Sadikin itu ya tidak ada masalah. Iya. Jadi terus memberikan support. Iya. Tadi bicara soal pare-pare, tidak ada stadion. Ini kan Batu Angin lagi tidak ada stadion. Iya. Bermain di pare-pare. Bagaimana komentarnya para supporter? Iya, kalau kita mau memunculkan ego, pasti kita mau tetap di Batu Angin. Itu ego Pak ya, ego pribadi. Tapi kalau sebagai ego seorang supporter yang mau melihat timnya berlaga, artinya pare-pare ini masih wilayah kita. PSM ini bukan cuma milik orang yang ada di Makassar. PSM ini milik orang di Sulawesi Selatan. Nah, kalau masih ada mengeluh jauh ke pare-pare, kita bisa tanya, pilih mana di pare-pare atau di Kalimantan, pilih mana pare-pare atau di Jawa. Ya kan logikanya seperti itu Pak. Dan perjalanan ke pare-pare kan cuma 3 jam. Mohon maaf ya cuma 3 jam.
Dan itu kita masih bisa mendapatkan sesuatu yang gratis. Kita biasa masih disumbang bus gratis, truk gratis. Di Parepare pun mungkin masih ada keluarga bisa numpang minta air minum atau semua. Kalau kita pergi nonton, taruh umpamanya kayak dulu, masih ada Bontang. Kita naik kapal ke Balikpapan dulu. Balikpapan kita naik mobil lagi 8 jam ke Bontang. Sekarang Samarinda, Balikpapan ke Samarinda berapa jam? Ke Sleman kita turun dari Surabaya baru naik mobil lagi ke Sleman, itu hampir sama, bahkan lebih jauh itu. Nah ini kan Parepare masih daerah kita. Bahkan seperti kita lihat animo masyarakat, animo teman-teman pencinta PSM itu lebih besar sekarang di Parepare itu. Karena apa? Mungkin di sana ada beberapa kabupaten penyangga, Bosowa, ada Jatapara, ada Luwu Raya, tambah kami dari Makassar, Bulukumba, apa semuanya, itu lebih. Dan saya justru secara keuntungan, justru kita malah diuntungkan kalau pada saat kita di Parepare. Karena pertama, lawan yang akan kita hadapi itu kecapean, perjalanannya jenuh dengan perjalanan di sana. Ya sampai di sana pun kotanya mohon maaf, tidak seperti yang mereka sangka. Kalau maunya kita di Surabaya bisa ke jalan kemana-kemana, kalau di Parepare mau kemana? Ya, jadi kalau ego supporter, ya alhamdulillah saya malah senang di Parepare. Seperti itu. Dan kalau ke Parepare begitu yang disebutkan tadi, masyarakat itu menyambut supporter dengan... Mereka sangat-sangat antusias menyambut kita. Mereka sangat antusias menyambut kita, dan artinya begini, masyarakat di sana sudah juga merasakan efek domino yang dihasilkan dari adanya PSM di sana, terutama di perekonomian sangat berputar naik. Dan itu kenapa saya tahu, bukan saya, karena saya sering berkomunikasi dengan masyarakat di situ. Bagaimana Bu sekarang selama ada PSM? Alhamdulillah kita sangat bersyukur Pak. Pertama, kalau dulunya mereka mereka cuma dulunya kerja serabutan, kerja buruh pelabuhan. Sekarang mereka kalau ada pertandingan, duduk di rumah, ngatur parkir, jual-jual air mineral, jual mie instan, apa semua itu. Per hari itu, mungkin dia bilang, Pak, kita 2 bulan gajian. Kalau jadi buruh ini cuma 1 hari ada pertandingan, kita bisa dapat itu. Jadi ini, dan itu bukan cuma di Parepare Pak ya. Pulang, daerah baru, daerah apa itu kita tanya, semua. Warung-warung itu setelah selesai pertandingan merah semua, yang berjejer itu duduk makan, duduk minum kopi. Seperti itu. Sahabat Tuki, kayaknya sedang main lagi PSM melawan Madura United. Kita tahu Deguti adalah komandan, ketua Laskar Ayam Jantan, ya, supporter dengan 4.000 anggota berada di beberapa korwil di seluruh Indonesia. Dan Deguti, satu pertanyaan lagi Deguti. Kalau melihat sikapnya PSM ini ya, pemain, pelatih, manajer dan lain-lain, bagaimana kita melihat itu? Sudah mantapkah atau bagaimana? Kalau saya, setiap pergantian mau ke pelatih, mau ke manajer, pemain, itu kan kami tidak pernah ada intervensi ke dalam Pak. Karena kami sadar bahwa manajemen tidak akan mungkin menghambur-hamburkan uangnya untuk hal-hal yang salah. Jadi mereka pasti mencari pelatih yang berkualitas. Pelatih pun seperti itu akan mencari pemain-pemain yang berkualitas. Pemain-pemain yang dibutuhkan sesuai apa yang dibutuhkan dalam timnya. Dan itu terlihat pada musim ini juga kita bersyukur. Pelatih kita tahun ini itu lebih banyak juga mengandalkan potensi-potensi pemain muda. Ya, bahkan ada beberapa orang yang diambil langsung dari Akademi PSM. Jadi artinya kita tidak usah mengeluarkan budget atau uang yang lebih banyak untuk mendapatkan pemain yang berkualitas. Karena kita sudah punya stok sendiri. Seperti itu. Deguti, apa harapan Deguti sekarang terhadap PSM? Ya harapan saya, ini bukan cuma harapan saya pastinya Pak, sama semua harapan yang hadir di sini, bakal seluruh di Indonesia yang cinta PSM. Kita pasti ingin PSM berjaya ke depannya lebih baik dan juara. Tapi ya itu bukan mimpi dan bukan cuma harapan Pak. Itu bisa kita wujudkan, dan insya Allah dengan doa, dukungan serta support kita semuanya, insya Allah saya yakin kita bisa meraih hal itu. Iya. Oke, sahabat Tuki, kita akan melanjutkan nonton bareng. PSM lagi kalah 0-1 dari Madura United. Dan kita akan lanjutkan. Terima kasih Tuki atas sama-sama Pak. Ya. Siap. Kita lanjut nonton. Iya. Ini